Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dan beribadah di GSCA Grace Assembly Bandung. Kita di Bandung ya? Haleluya. Ya, oke, kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat ibadah pada siang hari ini. Kami boleh hadir Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan kami sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Kami memberikan pujian kami dengan kesungguhan hati kami. Dengan kekuatan yang ada pada kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau sudah menyerahkan nyawamu. Engkau memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kami juga tidak mau hanya memberikan pujian asal-asalan Bapa. Karena kami percaya di atas puji-pujian Kau bertahta. Dan ketika pujian dinaikkan dengan hati kami, berkat turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah lewat hamba-Mu. Kami siap mendengarkannya. Berkat hikmat dan urapan dari Yang Maha Kuasa, turun atas hamba-Mu dan atas kami semua. Sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul imanmu, iman saudara, iman saya, iman kita semua, kondisinya lagi turun, tetap begitu-gitu saja, dulu, sekarang, dan selamanya tetap tidak berubah, atau sedang naik. Ayo periksa, cek kondisi masing-masing. Soal iman yang tahu hanya kita dan satu lagi ada yang tahu. Siapa? Setan. Bukan margatan ya. Kasihan juga nih ya yang C-nya Tan ya. Tan Chin Han, Tan Seng Bo, Tan Cheng Bo gitu ya. Setan. Ya nggak bisa nolak memang ya, nggak bisa ngelak. Memang C-nya Tan ya. Nah, tapi bukan yang itu. Jadi jangan bilang setan lah. Bilang apa? Iblis. Jadi ada tiga pihak yang tahu apakah iman kita tetap, iman kita turun, iman kita naik, kita sendiri, terus Tuhan, sama iblis. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita di siang hari ini. Tolong perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama. Bertambahnya usia kita. Senang kan? Panjang umurnya, panjang umurnya. Senang kan? Buktinya senang apa? Dirayakan. Ada orang merayakan dalam keadaan tidak senang? Wah, semakin dia senang, perayaannya semakin dosa. Biayanya semakin dosa. Oke. Bertambahnya usia, senang. Dan itu diharapkan. Betul? Pertanyaan pertama. Bertambahnya usia kita. Bertambah juga iman kita. Maunya begitu ya? Jadi kedengaran suara harus. Itu teori. Prakteknya? Belum tentu. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Gaji mau naik? Yang kerja ini. Gaji mau naik? Mau. Keuntungan dalam usaha mau naik? Mau. Berkat mau naik? Oh, malu-malu kucing. Mau. Iman mau naik nggak? Nah, gitu. Jangan cuma gaji yang pengen naik. Apalagi yang naik, income naik.
segalanya naik, berkat naik. Iman nggak naik-naik, segitu aja. Dulu, sekarang, dan selamanya gitu aja. Lagunya adalah lagu apa? Aku masih seperti yang dulu, tidak berubah, tidak berubah. Kenapa? Itu rohani, teladan Yesus. Ingat aja lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu Tuhan Yesus kan tidak berubah, jadi kita pun tetap tidak berubah. Pertanyaan ketiga. Ini satu hal yang paling gak suka dibicarakan oleh orang. Tabu katanya. Apa itu? Soal kematian. Tapi firman Tuhan bilang, hidup adalah Kristus. Yang bilang itu saudara ya. Oh, firman Tuhan ya. Tapi saudara mengucapkan juga kan? Nah, hidup adalah Kristus. Mati adalah, siapa yang ingin cepat mati? Mana? Siapa yang mau ketemu dengan Yesus? Mau ketemu Yesus? Muka dengan muka. Mau secepatnya? Ntar dulu. Jangan sekarang. Nanti. Oke. Kalau kita satu ketika nanti. Nanti. Nanti itu kapan? Nggak ada yang tahu. Bapak Ibu bisa duluan, saya bisa belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, Bapak Ibu yang ngomong sendiri ya. Kapanpun itu, mau saya duluan, Bapak Ibu duluan. Pertanyaan, kalau kita dipanggil Tuhan, dapat gelar almarhum, almarhumah. Perhatikan pertanyaan yang ketiga ini. Saudara ingin dikenang orang sebagai manusia yang bagaimana? Itu saja kan? Komunis, ateis yang tidak percaya Tuhan, bisa nggak hidupnya berakhir dengan tetap baik? Bisa. Bahkan lebih baik dari orang Kristen, bisa nggak? Jadi cukup nggak menjadi orang baik? Jadi Bapak Ibu ingin dikenang orang sebagai manusia yang bagaimana? Itu kembali pada kita. Namanya harum saja kah? Itu saja kah cukup? Tapi nanti nggak ketemu Yesus. Modalnya namaku harum Tuhan. Ya. Pernah terima Yesus? Enggak. Dibaptis? No. Hidup dalam firman? Enggak. Apa itu firman? Ngerti juga enggak? Apalagi hidup dalam firman, menjalani firman. Oh, no. Ayo, kita akan dikenang sebagai manusia yang bagaimana? Manusia yang benar. Ada manusia yang benar? Tidak ada. Manusia yang dibenarkan ada. Oke. Ambil contoh satu. Abraham dikenal sebagai bapak. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Dia dikenal sebagai bapak orang percaya. Yuk, kita tinggalkan dunia ini nanti dikenal sebagai orang yang tetap beriman dan menjaga iman kita. Amin. Bagus punya nama harum, bagus, nggak salah. Bagus punya nama baik, bagus, nggak salah. Tapi jauh lebih bagus kalau kita dikenal sebagai orang beriman dan tetap sampai akhir hidup kita dikenal sebagai orang yang imannya teguh, imannya kuat. Amin. Apa itu iman? Apa itu iman? Iman itu kekuatan. Oke, orang yang membutuh kekuatan selalu bilang iman itu adalah kuat, kekuatan. Oke, apa itu iman? Keyakinan, kepercayaan yang kuat. Yakin segala sesuatu dia yakin. Oke, apa itu iman?
Firman Tuhan di dalam Ibrani sudah menulis tentang iman. Ya, iman adalah segala sesuatu bla 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 bla. Oke. Saya mau mengutip sebuah ucapan dari seorang yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Dia orang Belanda. Warga negara Belanda. Dikenal sebagai orang yang berani menyelamatkan ratusan jiwa orang Yahudi ketika terjadi pembantaian oleh Hitler. Orang Yahudi ditangkap, dimasukkan ke kem-kem, disiksa. Akhirnya banyak yang mati. Banyak juga yang melarikan diri dalam kondisi ketakutan. Takut dikejar, takut ditangkap, dan takut dibunuh. Corrie ten Boom ini dikenal dalam sejarah warga negara Belanda yang menyelamatkan. Dia berani. Ada risiko enggak? Ada. Risiko dia berani tanggung, berani pikul. Dan dia selamatkan ratusan orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi, pimpinan Hitler, yang memusnahkan orang-orang Yahudi. Corrie ten Boom berkata begini tentang arti iman. Iman adalah satu, melihat yang tidak kelihatan. Itu iman. Mudah kita pahami ya. Apa itu iman? Pokoknya dengan iman kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Tanpa iman nggak mungkin. Kita hanya bisa melihat yang bisa kelihatan. Saya terlihat nggak? Terlihat. Perlu pakai iman nggak? Mimbar kelihatan nggak? Kelihatan. Perlu pakai iman? Mobil kelihatan nggak? Kelihatan. Perlu pakai iman? Iya. Tapi ketika berdoa minta mobil, ini dia. Berdoa minta mobil, ya ada keperluan lah. Kalau nggak ada keperluan jangan minta lah, apalagi untuk pamer, ya jangan. Tapi karena ada kebutuhan, berdoa pakai apa? Ih, udah lihat nggak itu mobil? Udah lihat nggak itu mobil? Belum. Tapi dengan iman, percaya mobilnya dilihat nggak? Enggak. Nah, kalau itu bukan iman dong. Iman kan melihat yang tidak kelihatan. Mobilnya udah ada belum? Belum. Tapi dengan iman, kita bisa bilang, saya sudah melihat mobil itu. Mana? Dengan iman. Aku sudah melihat. Warnanya apa? Merah. Mereknya apa? Sebutkan. Cc-nya berapa? Semua sudah nyata di dalam apa? Iman. Itu namanya iman. Apa? Melihat yang orang mana mobilnya nggak ada. Ada. Ah, kamu ngaco. Biarin aja. Karena saya melihat dengan apa? Bukan dengan mata saya, tapi dengan iman saya. Kalau saya bisa seperti ini, maka saya berdoa dengan semangat atau malas-malasan. Ya, beda ya. Iman melihat yang tidak kelihatan. Yang kedua dia bilang apa? Iman adalah percaya yang tidak masuk akal. Itu iman. Percaya, yakin untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Banyak contoh-contoh ya. Banyak contoh-contoh. Orang yang tadinya ya tidak dikenal, miskin, keluarga yang dari kampung, tahu-tahu jadi konglomerat.
Kalau lihat pakai akal pikiran manusia, mungkin nggak? Nggak mungkin. Dia ini siapa? Bisa apa? Pendidikan pun nggak ada. Tapi bisa jadi konglomerat, bisa menjadi orang sukses dan sangat sukses. Terlalu banyak orang contoh-contoh yang bisa kita sebutkan seperti itu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang nggak masuk akal bisa jadi kenyataan. Itulah iman. Ada orang yang sakit, diperiksa dokter, pindah ke dokter lain, pindah rumah sakit yang lain. Sudah berapa dokter dan sudah berapa rumah sakit. Dan semua punya kesimpulan yang sama. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Artinya apa? Dokter sudah angkat. Tapi berdoa, beriman, doa dengan iman, percaya yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Yang tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itulah iman. Orang ini yang disebut oleh dokter tidak punya harapan. Bisa Tuhan sembuhkan tidak? Bisa. Pakai apa dia? Iman. Terjadi mujizat. Yang ketiga, tadi yang pertama melihat yang tidak kelihatan. Yang kedua, percaya yang tidak masuk. Yang ketiga, menerima yang mustahil. Menerima yang tidak mungkin. Suatu ketika waktu SMP, kami mau mengadakan ulang tahun pertama OSIS. Di sekolah kami waktu itu nggak ada OSIS, organisasi siswa intrasekolah, nggak ada. Aduh ketinggalan. Padahal sekolah kami favorit swasta Katolik, nggak ada OSIS. Sementara sekolah-sekolah lain negeri ada OSIS. Waktu itu saya berinisiatif datang kepada kepala sekolah, datang kepada pembina siswa, seorang suster. Saya bilang, suster, saya mau bikin OSIS. Hah? Mau bikin OSIS? Ya, singkat cerita akhirnya direstui dan berdirilah OSIS. Ya. Nah, secara mencatat di sekolah itu Yunus pendiri. Dan 1 tahun kemudian ulang tahun, kami belum lulus. Karena saat itu ada perpanjangan 6 bulan. Nah, ada yang ingat? Nah, itu banyak yang ini pendiri yang satu itu. Gitu ya. Gara-gara dia. Kita nggak lulus 1 tahun, tapi lulusnya 1,5 tahun. Dan yang paling kita nggak suka waktu itu adalah apa? Biasanya tiap Desember kita udah libur panjang. Ya, karena berakhirnya di Desember. Nanti masuk lagi Januari. Tapi sejak itu Desember kita hanya libur pendek. Nanti libur panjangnya bulan apa? Juni. Ya, terjadi perubahan. Kami ulang tahun. Nggak ada biaya. Anak SMP. Gimana mau biaya? Anak SMP mau bikin perayaan, duit dari mana gitu ya? Uang jajan dikumpulin nggak cukup. Akhirnya ada teman yang bisa melukis, dia melukis, nanti lukisannya dijual. Dan kehabisan cat, pakainya cat minyak. Ya, seperti lukisan biasa ya, bukan pakai spidol, bukan pakai apa cat air, tapi pakai cat minyak dengan kanvas. Paling banyak dipakai adalah warna putih. Merah jadi pink, kasih putih. Hijau tua jadi hijau muda, kasih putih. Jadi yang paling banyak dipakai adalah cat warna putih. Habis warna putih. Yang lain masih ada. Stop. Wah, nggak bisa dilanjutkan. Nggak selesai lukisan, nggak bisa dijual. Nggak dijual, nggak ada uang. Nggak ada uang, nggak bisa beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu. Gimana? Saya datang ke gereja. Pulang sekolah. Lagi ada kegiatan persiapan itu. Pulang sekolah ini. Ya. Sebagian teman-teman ada di sekolah. Saya dari sekolah berangkat ke gereja. Jauh loh.
Dari rumah, dari gereja, rumah ke sekolah dekat, jalan kaki aja. Tapi ke gereja jauh. Saya datang ke sana. Seorang diri masuk ke gereja, saya berdoa. Tuhan, kami butuh apa? Cat. Warna apa? Putih. Coba kita pakai akal pikiran kita, akal sehat kita, logika kita. Seorang anak SMP Yunus kelas 3 butuh cat air, cat minyak. Caranya dia hanya datang ke gereja. Di sana ngapain? Doa. Masuk akal nggak? Yang mau dapat cat ya datang ke orang punya uang, pinjem, minta. Datang ke toko jual cat, bisa minjem dulu nggak? Nanti kalau terjual baru dibayar. Kurang lebih begitu kan? Ini perginya kemana? Ke gereja. Ngapain? Doa. Hanya minta doa kepada Tuhan. Dapat gitu. Enak banget. Saya mau bilang, iman itu memang bikin yang susah jadi gampang. Paling susah tetap susah. Enggak usah pakai iman. Enggak butuh iman. Susah. Tetap aja susah. Tapi iman memang bikin yang susah menjadi mudah. Bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang bilang, gelok lu. Biarin. Nah, gitu. Emang gue pikirin. Saya datang ke gereja. Berdoa. Zaman itu udah ada handphone nggak? Nggak ada. Sebelum handphone, pager. Nggak ada. Tahun 78, 79. Udah selesai doa. Yang sebenarnya apa? Konyol ya. Benar nggak? Konyol. Butuh cat minyak. Datangnya ke gereja. Doa. Pergi jauh-jauh lagi. Kalau ada yang bilang begini. Yunus, kalau memang betul kamu mau cat minyak. Dan caramu adalah yang konyol. Yaitu doa. Kamu cukup doa di rumahmu aja. Betul nggak? Betul nggak itu? Betul juga kan? Betul kan? Masuk akal kan? Tapi salah nggak kalau kita perginya ke gereja? Nggak salah. Tuhan kira-kira lebih senang mana ya? Ayo, tebak-tebaklah. Kita kan bukan Tuhan. Doa di rumah saja, pakai iman. Tapi doa pergi jauh-jauh, datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, juga pakai iman. Tuhan senang mana? Ada orang di halaman kita. Yunus, minta tolong dong, saya pinjam 100.000. Di luar dia teriak. Dan dia datang ketuk pintu. Punten. Saya buka pintu. Ada apa? Yuk masuk-masuk. Gini Pak Yunus, mohon maaf sebelumnya. Saya butuh 100.000. Saya kasih yang di luar sana dan masuk ke dalam. Udah selesai saya doa, saya kembali ke sekolah. Karena sekolah dengan ini rumah dekat. Berapa ratus meter lah. Yang bikin lukisan lebih dekat lagi rumahnya dengan saya, cuma di belakang rumah aja. Begitu saya melewati rumah menuju sekolah, kaki ini kok belok gitu. Ke rumah teman saya yang bikin lukisan. Karena dekat. Saya mampir. Saya lihat dia sedang melukis. Loh, kok bisa? Dia bilang, tadi ada yang ngantar cat minyak warna putih, ukurannya yang jumbo. Kan ukuran itu kan putih, merah, kuning, hijau, biru itu kan satu ukuran semua. Tapi yang dikirim adalah ukuran yang jumbo. Itu yang bagus sebenarnya kan, supaya bisa dipakai untuk semua warna kan. Nggak akan habis-habis. Hah? Kapan dikirimnya? Saya bilang. Ya kira-kira jam sekian. Itulah saat saya sedang doa. Iman menerima yang mustahil.
Oke, iman itu penting. Mungkin kita udah tahu, tapi kali ini saya mau kembali mengingatkan kita, menyegarkan kembali, supaya iman kita jangan turun, tetap pun nggak boleh. Iman kita harus terus naik, naik, dan naik. Sebab apa? Harga makin naik, makin turun. Harga makin naik. Masalah makin kecil atau makin besar? Masalah makin sedikit atau makin banyak? Ada nggak jaminan anak Tuhan yang setia ibadah, setia cinta Tuhan, tidak punya masalah? Ada nggak jaminan? Karena tantangan makin banyak, makin besar. Kesulitan juga ada di mana-mana. Maka iman kita pun tidak boleh tetap. Iman kita harus terus naik. Oke, secara singkat, mari kita baca. Matius 9 ayat 22. Matius 9 ayat 22. Yuk, kita baca bersama-sama. Matius 9 ayat 22. Marco udah bangun ikut khotbah? Amin. Haleluya. Oke. Matius 9 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Apa yang terjadi akibat imannya? Apa yang terjadi? Sembuh. Itukah tujuan iman kita? Supaya sembuh? Tidak. Perhatikan kembali apa kata Tuhan Yesus, imanmu telah, imanmu telah menyembuhkan atau menyelamatkan. Jadi iman itu paling penting adalah untuk keselamatan. Kesembuhan adalah bonusnya. Jangan cari Yesus hanya karena kesembuhan. Jangan cari Yesus karena kebutuhan. Jangan cari Yesus hanya karena butuh mujizatnya. Tapi miliki Yesus, semuanya kita dapat. Iman yang paling penting adalah untuk keselamatan jiwa. Itu paling penting. Yakin kita sudah selamat? Haleluya. Berkat itu hanyalah bonus. Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di mana kita bisa melihat kemuliaan Allah? Ketika kita beriman. Di bumi bisa nggak melihat kemuliaan Allah? Nanti di mana kita lagi lihat kemuliaan Allah? Itu. Semua itu membutuhkan yang namanya iman. Bisa melihat kemuliaan Allah. Yang ketiga, Matius 10 ayat 13. Matius 10 ayat 13. Matius 10 ayat 13. Sebentar. Kita pindah.
Matius 15 ayat 28. Maaf ya. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. Matius berapa? 15 ayat 28. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang ketiga, iman yang besar, maka terjadi apa yang kita inginkan, terjadi apa yang kita rindukan, terjadi apa yang kita idam-idamkan, terjadi apa yang kita kehendaki. Itu iman. Mau apa? Minta dalam doa menggunakan iman. Maka terjadi apa yang kita kehendaki. Kita kehendaki Tuhan sembuhkan saya, sembuh. Tuhan lunasi utang saya. Waktu itu saya minjam bukan untuk foya-foya, tapi untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Tuhan tolong lunasi. Tuhan lunasi. Tuhan saya butuh naik karir. Tuhan berikan kenaikan karir. Karena Tuhan bilang apa? Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Engkau akan berhasil, bukan gagal. Minta jodoh, jangan banyak-banyak. Berapa? Boleh nggak? Boleh nggak? Sudah punya jodoh. Minta apa lagi yang kedua? Semua ada yang sudah sekian tahun belum punya anak kan? Ada. Minta itu, boleh nggak? Oh. Bahkan Matius 17 ayat 20, minta pindahkan gunung. Tuhan bilang apa? Bisa. Tapi jangan kemudian keluar dari sini. Pak Pendeta Yunus bilang, gunung pindah. Hai gunung apa? Gunung tangguh perahu. Jangan. Itu lain cerita. Tapi kalau pindahkan. Kalau nanti ada jemaat yang tanya saya, Pak, kan Bapak ngajarkan, gunung pun dipindahkan. Nah, oke, kata firman Tuhan. Saya mau berdoa dengan iman. Gunung tangkuban perahu mau saya pindahkan. Boleh nggak Pak? Saya jawab, boleh. Cuma pindahkan ke halaman rumahmu. Oh jangan gitu Pak. Ya kalau jangan gitu ya juga jangan pindahkan ke tempat orang lain dong. Kalau punya iman, silahkan. Silahkan kalau punya iman, nggak ada masalah. Tapi jangan imannya hanya waktu doa. Tuhan, aku nggak mau ke dokter. Aku mau sembuh dengan iman. Mujizat Tuhan. Amin. Baru bilang amin. Tapi kalau nggak sembuh, kumahnya. Iya kalau sembuh. Kalau nggak sembuh gimana ya? Aduh sakit nih. Itu mah bukan iman yang teguh, namanya iman seketika. Seketika kuat, seketika lemah. Sebentar kuat, sebentar lemah. Jangan. Kalau punya iman, silakan. Ada seorang pendeta jatuh dari KRL, kereta rel listrik. Apa namanya itu? Oh bukan, yang di Jakarta, ya KRL. Kalau bus kan busway. Nah itu apa namanya? KRL, LRT, ya KRL ya oke itu ya. Itu kan berhenti di setiap ini kan, setiap stasiun kan. Biasanya penuh nggak? Penuh. Jadi untuk duduk itu susah kan. Jadi ibu pendeta ini naik KRL penuh berada di pintu. Biasanya ada pemberitahuan, pintu akan segera dibuka. Pintu akan segera ditutup. Selalu ada pemberitahuan.
Entah apa yang terjadi, dia waktunya dari pintu. Tiba-tiba pintunya terbuka dan dia terjengkang ke belakang. Biasanya rel kereta itu dengan ini tinggi mana? Tinggi rel kereta dong, ya. Dan terjadi kecelakaan. Tuhan gerakkan saya untuk cari rekening ibu ini dan saya kirimkan sedikit dana. Tapi dapat kabar, Pak, ibu ini sudah diurus oleh PT KAI karena KAI tanggung jawab. Harus operasi. Tapi ibu ini tidak mau operasi. Ini ibu pendeta. Tidak mau operasi. Kenapa? Setelah dana yang saya kirimkan sampai, dia telepon saya. Terima kasih banyak Pak, dan cerita. Saya tidak mau dioperasi. Kenapa Bu? Itu Tuhan berikan saya tulang yang utuh, dan saya yakin Tuhan yang membuat kembali utuh. Saya tidak mau ada di dalam tubuh saya, tak pen, tak apa. Saya nggak mau. Tuhan berikan gitu, ya tetap begitu. Itu. Saya percaya Tuhan yang menyembuhkan. Saya mau bilang apa? Bisa kita bilang dia, iman yang konyol, iman yang keliru, bodoh. Bisa? Bisa, tapi kan jangan. Oh, iman itu iman siapa? Iman dia. Dia yang beriman. Kita mau apa? Tapi kalau kita merasa saya punya iman, tetapi juga punya hikmat, yang namanya harus operasi, ya operasilah. Silakan juga, salah nggak? Enggak. Jadi dua-duanya tergantung ya, punya iman nggak? Kalau punya iman dan imannya nggak setengah-setengah, silakan nggak usah ke dokter. Tapi saya ingatkan, Bu, kalau nanti ibu ternyata nyeri, sakit, kira-kira sakit nggak? Sakit. Jangan salahkan Tuhan ya. Itu aja saya bilang. Salah sendiri. Keputusan sendiri harus tanggung jawab sendiri. Nah itu. Kita ini kadang-kadang iman, tapi mulut ngeluh juga, ngomel juga. Itu enggak konsekuen namanya. Sekali punya iman, ya udah tetap iman. Mau sakit, mau menderita apa, aku percaya Tuhan tetap bisa menyembuhkanku. Itu yang luar biasa. Ya. Itu baru iman yang hebat. Tapi iman, tapi aduh, Tuhan, kenapa kau biarkan aku? Adu tetap adu karena kita manusia, tapi jangan adu kemudian ngomel menyalahkan Tuhan. Dengan iman, apa yang kita kehendaki bisa terpenuhi. Jadi saya tahu kita punya banyak permintaan, betul nggak? Bahasa halusnya, saya tahu kita punya banyak kebutuhan, betul nggak? Betul. Caranya berdoa pakai pakai iman. Karena iman bisa menyelamatkan, iman dapat bonus kesembuhan, berkat ini itu. Iman bisa melihat kemuliaan Tuhan. Iman bisa membuat apa yang kita kehendaki bisa terpenuhi. Ayo, kurang apa lagi dengan yang namanya iman? Apa aja kebutuhan kita bisa dengan iman. Makanya saya beriman, entah tempat ini yang kita beli, atau tempat lain yang kita beli, saya beriman. Tuhan sediakan tempat, bukan lagi kontrak, tapi sudah kita punya sendiri. Pakai apa? Pakai iman. Duitnya nanti datang. Halo.
Bisa nggak tanpa duit? Bisa. Gimana caranya? Oh, dia ngasih. Itu, ya kan? Jangan kita yang mikir. Biar Tuhan yang caranya seperti apa. Nggak usah kita pikirin. Pikirkan aja iman kita kuat terus nggak. Itu aja yang dipikirin. Ya, satu, saya beriman. GSIA, Grace Assembly Bandung, punya tempat sendiri. Nah, saya lagi bergumul. Bergumul. Tempat kecil atau sedang atau besar ya? Ayo, kasih usul. Kasih usul. Sedang-sedang saja, gitu ya. Bagaimana Tuhan kasih aja lah. Itu rohani banget ya jawabannya ya. Tapi Tuhan kasih yang kecil, Tuhan kasih kok yang kecil sih. Ini mulut ini. Mulut sendiri bilang, bagaimana Tuhan? Tuhan kasih yang kecil. Tega ya Tuhan ya. Ini ngasih-ngasih yang kecil gitu ya. Hah? Nah ini lagi pergumulan. Ya, lagi pergumulan. Karena visi, misi gereja yang saya gembalakan adalah gereja kecil. Ya, seperti inilah kecil. Nggak pernah kepikir bahkan nggak mau gitu ya. Punya gereja besar itu nggak mau. Maunya kecil aja. Saya kenal dengan jemaat saya, jemaat kenal saya, gitu ya. Bisa doakan sebelum pulang. Kalau udah 100, udah 500, bisa nggak saya doakan satu persatu? Doanya doa masal semua kan? Nggak bisa kan doa satu-satu kan? Itu kerinduan saya adalah gereja kecil. Tapi ini pergumulan. Iman sudah ada. Beriman, Tuhan sediakan tempat. Mau beli, mau ngasih, mau apa, itu urusan Tuhan. Nah, urusannya adalah saya minta tempat kecil, tempat sedang, tempat yang besar. Ini pergumulan. Ya, nanti kita sepakat dulu ya, sehingga doa kita juga sama ya. Jangan saya minta yang kecil, jangan minta yang tempat besar. Saya minta tempat besar, jangan minta tempat yang kecil. Nggak kompak. Gampang itu. Caranya apa? Berhenti. Pasti berhenti. Ya, ya, pasti berhenti. Gak usah pakai dalam nama Yesus. Berhenti, pasti berhenti. Sampai mana tadi gara-gara bunyi? Kita harus kompak ya. Kita harus kompak. Itu tempat yang besar atau tempat yang kecil. Tahun lalu saya sudah doakan. Tuhan jadikan saya orang kaya. Setahun berlalu. Jadi orang kaya nggak? Aminkan sajalah. Sekarang sudah 6 bulan ini. 2025. Jadi udah 1,5 tahun. Udah 1,5 tahun. Udah jadi orang kaya belum? Udah terus. Aminkan aja lah. Saya minta punya banyak uang. Itu kalau kaya kan macam-macam ya. Kaya kebaikan, kaya juga, ya kan? Walaupun nggak punya uang, tapi dia banyak kebaikannya, kaya juga. Karena hanya orang kaya yang bisa memberi kan. Tapi saya minta kepada Tuhan, saya punya banyak uang. Kenapa? Pelayanan pekerjaan Tuhan butuh uang. Setahun lalu berlalu, uang saya nggak banyak-banyak. 6 bulan sudah berlalu, uang saya nggak banyak-banyak. Dan saya kelihatannya agak, biarin aja lah. Ada kesan begitu. Nggak apa-apa lah. Tapi dengan saya khotbah tentang iman, bahwa iman bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan menjadi kehidupan kekal, bisa melihat kemuliaan Tuhan,
bonusnya bisa kesembuhan dan sebagainya. Tapi satu lagi, iman membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, membuat apa yang kita kehendaki menjadi kenyataan. Maka saya mau berdoa dan terus berdoa, terus beriman. Tuhan, buat saya punya banyak uang. Podcast butuh uang. Apa-apa butuh uang. Ya, saya baru tahun ini ditabiskan, dilantik menjadi pendeta dan gembala di GSCA. Saya sudah bilang di awal-awal bahwa saya tidak mau terlibat dalam kepengurusan di organisasi. Bandung, apa, Jawa Barat atau apa, saya tidak mau terlibat. Di awal saya sudah bilang begitu. Saya tidak mau. Saya cukup jadi gembala, bergabung di GSCA, puji Tuhan. Baru berapa bulan? Kita masih ingat ya? Bulan berapa? Pentabisan? Februari. Bulan Februari, bulan 2. Tanggalnya kan enggak? Anda hadir kan? 19. Hitungan bulan. Habis radar kemarin bulan Mei, rapat daerah, pergantian pengurus BPD, sekaligus juga pergantian pengurus BPW, wilayah, kota, ada 6 kota, 6 bukan 6. Di Jawa Barat, salah satu kota Bandung, dan saya ditelepon Pak Yunus, diminta menjadi wakil ketua Badan Pengurus Wilayah Kota Bandung. Saya bilang, saya orang baru. Bagaimana dengan orang lama? Kan masih banyak orang lama. Saya sudah tua, 63 tahun. Di radar kemarin diamanankan supaya pengurus kaderisasi lah, mudah-mudah. Yang ketiga, saya sudah pernah bilang waktu saya mengajukan permohonan untuk bergabung dengan GSCA, saya tidak mau masuk di dalam kepengurusan. 3 alasan saya. Masih baru, sudah berumur, dan saya pernah bilang saya tidak mau masuk dalam kepengurusan. Tapi satu demi satu dipatahkan, dan saya ingat ini pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya bilang baik. Dan nanti hari Selasa saya ke Bogor, kami ada rapat. Rabunya tanggal 25 pelantikan pengurus. Jadi ada ketua dan saya wakil ketua. Karena memang wakil ketua boleh orang baru, tapi tidak boleh ketua orang baru. Begitu. Jadi saya diminta wakil ketua. Dan saya iakan nanti pelantikan bulan Juni. Dan sebelum dilantik, kami sudah mulai sibuk. Ternyata wakil ketua itu merangkap tugas sebagai sekretaris, juga sebagai bendahara. Tadi saya pikir jadi wakil ketua nggak apa-apa, ban serep, iya kan? Selama ada ketua, ya wakil ketua mah nggak ada tugasnya lah. Ternyata saya baru tahu, wakil ketua itu merangkap sekretaris dan merangkap bendahara. Jadi yang enak siapa? Ketua yang enak. Yang nggak enak siapa? Wakil ketua. Dan siapa itu? Ini, gitu kan? Waduh, setelah saya tahu, wah, repot nih. Tapi ya sudah terjadi. Ya, saya sudah membayangkan. Lepas dari ini, itu, saya butuh biaya. Pribadi loh. Saya butuh biaya, saya butuh dana untuk ini, untuk itu. Dan saya bilang, Tuhan, doa saya tahun lalu. Sekarang saya mau lebih kencang lagi berdoa dengan iman. Tuhan, buat saya punya banyak. Nggak semangat bilang uang ya. Ya, saya tahu ini memang orangnya nggak butuh uang gitu ya. Punya banyak? Gitu. Mau nggak punya banyak uang? Ya, doa juga dong, sama seperti saya, pakai iman. Ya, oke. Amin. Opanya nanti banyak uang, ya.
Haleluya. Bayi aja mengaminkan. Opanya Moses banyak uang. Oke. Terakhir ya. Bagaimana agar iman kita tetap kuat dan terus menguat. Tidak turun, tidak tetap, dan terus naik. Maaf, ini kali ini saya khotbah agak panjang. Ya, biasa 30 menit, 35 menit sudah selesai. Kali ini panjang. Karena nanti hasilnya juga gede. Hasilnya juga banyak. Hasil juga bukan besar lagi, besar. Ya, oke. Bagaimana agar kita punya iman tetap kuat? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran firman. Jadi, mau iman kita terus naik, terus naik, terus naik. 1. Apa itu? Tuh, sudah ada tertulis di sana. Rajin membaca kitab. Rajin mendengarkan firman Tuhan. Saya kemarin ada satu acara, saya hadir, ada seorang misionaris dari Korea, sudah 26 tahun menjadi misionaris di Indonesia, di Sulawesi Tengah. Ya. Ada 3 hal yang saya belajar dari beliau. 1, dia nggak pernah minta kepada siapa-siapa, nggak pernah minta. Dia bilang, Tuhan tahu kebutuhan saya, maka Tuhan yang mengirimkan. 26 tahun, dia nggak hanya bisa hidup, tapi menghidupi. Dia bisa sumbang ini, dia bisa sumbang itu, bisa memberi ini, bisa memberi itu. Karena Tuhan yang menyediakan. 1. Saya mau teladani. Saya nggak mau minta-minta kepada manusia. Saya hanya minta kepada Tuhan. Kalau perlu menjerit sama Tuhan. Yang kedua, dia udah berkali-kali baca Alkitab. Selesai, 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 selesai. Ulang, ulang, ulang. Itu biasalah ya. Ya, saya baru lebih dari 2 kali udah. Berapa kalinya tebak sendiri. Dia ulang lagi, selesai ulang lagi, selesai ulang lagi. Tapi satu lagi, 1 tahun dia bisa membaca buku rohani lebih dari 100. Wah, ini berat. Ini yang berat. Ini yang berat. Itu yang dia lakukan. Baca Alkitab terus dan setiap tahun membaca buku rohani lebih dari 100 buku. Ini yang kedua. Baru yang ketiga. Ini saya tanya pribadi. Waktu dia bicara, dia nggak sampaikan mengenai hal ini. Saya penasaran. Waktu selesai, saya dekati, saya tanya dia, Pastor, bagaimana dengan jam doanya Pastor? Dia bilang 1 jam 1 hari. Oh, dalam hati saya, nggak luar biasa. Ya, 1 jam 1 hari, menurut saya seorang pendeta biasa. Tapi dia lanjutkan. Nah, ini saya nggak tanya loh. Dia lanjutkan. Di dalam doa saya, hanya 2% saya minta. Hanya 2% saya minta. Minta untuk diri sendiri, untuk keluarga. Dia punya 3 anak. Minta hanya 2%. Lantas 98% lagi apa? Nah, dia sampaikan. 1, syafaat. Mendoakan Indonesia, mendoakan misi, mendoakan gereja, mendoakan macam-macam. Syafaat. Oh. Kita mungkin kebalikan ya. 98% minta, 2% baru syafaat. Itu pun kalau nggak keburu ngantuk kali. Dia 2% minta untuk diri dan keluarga. 98% pertama adalah doa syafaat. Yang kedua,
memuji menyembah Tuhan. Jadi nggak hanya doa, minta doa syafaat, tapi memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, nah ini sesuatu yang saya mau teladani. Kita semua sebaiknya teladani. Dia bilang apa? Dalam doa saya 1 jam, selain 2% minta ngomong, doa syafaat, mendoakan yang lain, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, dia bilang apa? Saya mengucapkan firman Tuhan. Ini jarang saya dengar. Ini sesuatu yang baru bagi saya. Waktu doa, kita menyebutkan firman Tuhan. Contoh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan. Saya perlu mengucapkan itu katanya. Ketika saya ucapkan, saya dengar. Maka iman saya menjadi kuat. Firman Tuhan bilang, jangan kamu takut. Kalau tahu, sebutkan ayatnya. Firman Tuhan dalam mengatakan, jangan kamu takut. Dalam doanya dia sebutkan firman Tuhan. Wih, dalam hati saya ini sesuatu yang baru. Bahwa dalam doa kita menyebutkan firman Tuhan. Karena ketika menyebutkan itu, kita dengar. Dan ketika kita dengar, ini firman Tuhan katakan tadi apa? Ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Jadi tidak artinya hanya dengar khotbah ya. Kita harus datang ke kebaktian baru dengar khotbah, atau kita buka video dulu baru kedengaran firman Tuhan. Enggak. Waktu doa kita dengar firman Tuhan. Dari mana? Kita ucapkan. Iman timbul dari pendengaran, makanya bacalah Alkitab, sebutkan, ucapkanlah. Makanya setiap kali saya khotbah, dari dulu sampai sekarang udah 4 tahun, saya nggak baca sendiri, tapi kita baca bersama-sama. Selalu setiap saya khotbah, ayat, ucapkan, bunyikan. Ya, nggak hanya dengarkan. Oke. Dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, iman kita akan naik terus, dan naik terus. Ya. Jemaat yang kekasih, andalkan iman dalam hidup kita. Jangan andalkan uang, jangan andalkan jabatan, semua bisa lenyap. Harta bisa lenyap. Baru-baru ini ada sebuah perusahaan milik dari orang yang dulu sekolah di Siantar, tinggal di Siantar. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 11,8. Apa itu T? Nolnya berapa? Pusing. Pusing kita. 1 triliun berapa nol? 9? 12. Nah, itu udah salah lagi. Dikasih 1 triliun, udah senang. Kenapa? Nolnya 9. Tuh kan, kita kalau nggak punya uang segitu juga belibet juga ya. Seberapa? Hitungnya gimana? Wah, ngitung uang 1 miliar gimana rasanya? Bisa bengkak ya. Kalau gitu 1 miliar aja. 100 miliar. Waduh, mungkin ini. 1 triliun. Ini 11,8 triliun. Jadi itu dipamerkan ya. Kasih tunjuk. Itu ada panggung. Itu numpuk itu uang itu 11,8 triliun. Orang cari uang 1 juta tidak gampang. Orang cari uang 1 M lebih tidak gampang. Punya keuntungan 100 M itu luar biasa. Kalau punya keuntungan 100 M mungkin kita tanya, itu berapa lama ya? 10 tahun, 20 tahun baru bisa mengumpulkan 100 M. Ngumpulin uang 1 triliun kira-kira berapa lama? Bisa 30 tahun? Ada orang bilang, saya sekarang udah 80 tahun. Tetap aja punya 1 miliar juga. Enggak. Ini tiba-tiba sudah punya uang 11,8 triliun. Disita oleh Kejaksaan Agung. Hasil menyuap. Hasil kejahatan.
Kira-kira yang punya perusahaan itu gimana? Gimana ini? Setengah mati ngumpulin uang 11,8 triliun. Udah ada isi. Nah, itu baru sita. Lama-lama masuk ke pengadilan. Ujung-ujungnya nanti itu apa? Ayo. Itu apa? Dinikmati sebentar. Dinikmati dong. Pasti dia nikmatlah hidupnya. Tinggalnya di Singapura, mungkin punya jet pribadi, rumah ke istana, mobil numpuk, pastilah itu ini ya. Tapi berakhir dengan apa? Pusing nggak? Uang 11,8 triliun diambil, disita. Dan tidak selesai dengan itu saja, nanti akan masuk proses pengadilan. Dan ujung-ujungnya kemungkinan besar ada yang dihukum. Pusing, stres nggak? Jangan andalkan uang, jangan andalkan jabatan, jangan andalkan kenalan, teman, dan sebagainya. Tapi andalkan dengan apa? Iman. Gunakan iman kita. Orang bodoh bisa pakai iman? Orang miskin bisa pakai iman? Orang pintar bisa pakai iman? Siapa saja bisa pakai. Nah, kita masuk kelompok mana? Jawab sendiri. Tapi apapun kita, bagaimanapun kita semua Tuhan kasih kesempatan untuk menggunakan iman kita. Jadi mohon maaf, saya harus bilang begini. Kalau orang udah punya iman, tidak mau digunakan imannya, itu adalah orang yang paling ganti kata bodoh dengan du apa? Mau nggak disebut orang bodoh? Mau nggak disebut orang dungu? Nggak mau. Karena itu gunakan iman. Kapan? Hari ini. Sampai seterusnya. Ya? Paham? Jangan cuma paham ya. Tidak penting kamu paham nggak paham. Yang penting praktek. Itu. Yang penting praktek. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama tentang